teman Midu, kembali lagi ke Midu Tips bersama aku Dita. Aku kali ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke Instagramnya Midu. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Kak Dita, gadget dan games dengan permasalahannya di dunia anak saat ini sangat menjadi perhatian. Sebetulnya apa ya Kak, cara yang paling tepat agar anak kita tidak ketergantungan dengan gadget dan juga games? Ini dilematis karena gadget juga berperan penting sebagai sumber informasi, dan games juga penting untuk memicu kreativitas anak. Nah, ini sangat dipahami sekali karena saat ini dunia anak itu sudah dipenuhi dengan digitalisasi. Dari mulai mereka belajar sampai mereka bermain. Yang bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah yang pertama, memberikan jadwal ke anak-anak. Pukul berapa sampai berapa anak-anak bisa belajar dan juga bermain menggunakan gadget mereka. Selain itu, kita bisa mengajak anak-anak kita untuk beraktivitas di luar. Kita dapat menunjukkan anak-anak bahwa ada loh kegiatan lain yang menyenangkan selain bermain games. Contohnya berolahraga bersama, ataupun bermain di taman, dan juga mengajak anak-anak untuk bermain bersama teman-temannya di luar. Jadi kita sebagai orang tua bisa memberikan pilihan kegiatan ke anak-anak, sehingga anak-anak dapat tahu dan juga dapat memilih nih kira-kira hal apa saja atau kegiatan apa saja ya yang bisa aku lakukan selain bermain gadget. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Kak Dita mau tanya, generasi rebahan kan sudah jadi sangat menempel nih bagi generasi Z sampai generasi Alpha. Juga efek dari masa pandemi yang panjang. Secara psikologis ini gimana ya menanganinya? Karena kelihatan banget mereka ini jadi generasi yang lembek dan mager. Apa dipaksa kali ya untuk ikutan aktivitas di luar ruangan? Ini pertanyaannya sangat relatable, mungkin aku sendiri juga termasuk orang yang selama pandemi ini jadi jatuhnya mager ya. Karena selama pandemi ini kita hanya berhadapan dengan gadget kita masing-masing, dengan gawai kita dengan laptop ataupun dengan gadget. Begitu pula juga dengan anak-anak. Anak-anak dari mulai bersekolah sampai setelah selesai sekolah, mereka hanya dihadapkan dengan gadgetnya mereka. Jadi tanpa mereka harus melakukan gerakan yang banyak, mereka sudah mendapatkan banyak sekali hiburan seperti contohnya bermain games ataupun nonton video. Nah, yang bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah menunjukkan ke anak-anak ini bahwa banyak loh kegiatan lain selain bermain gadget yang lebih seru. Misalnya berolahraga bersama, atau misalnya mengajak anak-anak bermain di luar, bermain outbound, atau bermain sesuatu yang bisa dilakukan secara bersama-sama, bisa bersama teman-temannya ataupun dilakukan bersama dengan keluarga. Jadi dengan kita juga ikut bermain bersama anak-anak, dengan kita juga ikut menunjukkan bahwa selain bermain gadget, banyak kegiatan yang bisa dilakukan, maka lama-kelamaan anak-anak juga akan memahami nih bahwa banyak juga ya kegiatan yang bisa mereka lakukan selain mereka menonton gadgetnya atau bermain di dalam gadgetnya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu Kak Dita, di sekolah tempat Kak Dita mengajar, apakah ada konsep yang menyatukan antara seni atau kreativitas dengan ilmu pasti? Karena anak saya sepertinya butuh konsep seperti itu. Contohnya, dia suka matematika karena berhitungnya dengan cara bernyanyi dan belajar agama dengan cara storytelling. Nah, kalau di sekolah tempat aku mengajar, kami mengenal yang dinamakan dengan diferensiasi dan juga kolaborasi. Kalau diferensiasi, kami para guru harus memahami perbedaan karakter masing-masing anak dan juga kemampuan dari masing-masing anak. Sehingga kami dapat memberikan pembelajaran dan pengajaran yang sesuai dengan karakter anak dan juga lebih nyaman bagi anak-anak dalam belajar. Nah, selanjutnya ini nih yang sesuai dengan pertanyaannya, yaitu kolaborasi. Kolaborasi itu kami, para guru-guru, saling berkolaborasi dan juga mengintegrasikan tujuan pembelajaran dari masing-masing program menjadi satu kegiatan atau menjadikan satu proyek yang menjadi menyenangkan, sehingga anak-anak tidak monoton dalam melakukan pembelajaran dan dapat melakukan pembelajaran yang lebih bermakna dan juga lebih menyenangkan. Contohnya seperti tadi tuh, bernyanyi dengan matematika. Jadi anak-anak bisa menghitung sambil bernyanyi. Atau juga bisa misalnya bahasa Indonesia dengan musik. Jadi bisa membuat lirik sekaligus juga dinyanyikan. Seperti itu. Oke,
Oke teman Midu, sampai di sini aja sesi Q&A di episode Midu Tips kali ini. Kalau teman Midu ingin bertanya, boleh langsung DM ke Instagram Midu di midu.id. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.